We walk the talk, not only talk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. Artinya, malam Jumat Kliwon mancing ikan betok. Everything will be fine. No need to worry. Ya Allah. Dan tentunya Pak Mulyono dijadikan sebagai bahan lelucon oleh netizen. Mungkin ini adalah karma dari rakyat Indonesia akibat perlakuan Pak Mul terhadap rakyat. Saya kira selama 10 tahun menjabat hanya sibuk pencitraan, sibuk bekerja untuk keluarganya, sibuk bekerja untuk anaknya, tapi tidak bekerja untuk rakyat Indonesia. Nah makanya sebagian rakyat Indonesia muak, pada akhirnya dijadikan sebagai lelucon dan hampir setiap hari. Aduh, parah. Nah sobat-sobat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke videonya, bagaimana kelucuan para netizen memparodikan Pak Mulyono dan juga memberikan sindiran-sindiran lucunya. We walk the talk, not only talk the talk. Saya titip kota Kediri, saya titip kota Madiun, saya titip Ya kota Bandung, saya titip Kabupaten Lamongan, saya titip Kabupaten Pringsewu, saya titip kota Malang, saya titip Kabupaten Muaro Jambi, titip Kabupaten Pulau Morotai, saya titip Bali, khususnya Kabupaten Badung, saya titip kota Binjai, saya titip Solo ya, titip Solo, saya titip kota Denpasar, saya titip Mulai muncul. Pak Mul KW. Jadi ini, setiap orang itu punya peran, punya profesi, punya porsinya masing-masing. Dan saya mengambil posisi sebagai, anggaplah, public speaker. Ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris, walk the talk, only talk the talk. Loh, kok ada senyum-senyum? Ada apa ya? Ada apa ya? Aduh, ada 3 kemungkinan. Pertama, orang yang banyak titip-titip kayak gini udah ada rasa-rasa ini. Aduh, serasa negara ini punya dia aja. Bapak ini udah nitip banyak utang Pak buat rakyat. Udah nitip anak juga ke MK. Kemungkinan kedua, orang kalau lagi gak ada kerjaan kayak gini sering halu. Udah gak jadi presiden, udah ada presiden baru, wakil presidennya pun anaknya. Siapapun nanti kepala daerahnya, koordinasinya sama presiden yang menjabat, bukan ke mantan presiden. Kok titip-titip? Profesi baru ini, jasa titip pilkada. Kemungkinan ketiga, ini nampaknya konten video AI yang dibuat oleh koalisi Kim Plus di semua daerah untuk pemenangan pilkada. Waduh, ini yang kacau Kim Plus ya. Calon-calonnya titipan Mulyono semuanya. Modalnya pakai video AI doang. Atau disuruh juga sama Mulyono. Aduh, nggak habis Fikri di luar Nurul. Setelah dagelan pilpres, sekarang rakyat dibodoh-bodohi pakai konten video AI. Ya kalau rakyatnya cerdas nggak bakal ngaruh sih. Tapi memang sengaja kebodohan ini dipelihara oleh negara. Biar mereka mudah melanggengkan kekuasaan. Mulyono gitu-gitu calon sekjen PBB loh. Ya kali orang PBB bisa ditipu.
wakil presiden itu boleh nggak sih menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon di pilkada? Boleh nggak sih? Menurut saya boleh. Ada aturannya? Ada aturannya, boleh. Bukan cuma menyatakan dukungan, tapi juga berkampanye boleh. Nah, yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan dilakukan pada hari libur, hari Minggu atau hari Sabtu gitu. Jadi beliau boleh, artinya tidak melanggar aturan yang ada. Alternatif yang lain adalah nonton cuti, tapi karena ini dilaksanakan Sabtu Minggu, maka tidak perlu cuti. Yang kedua, kembali apa yang saya sampaikan tadi, bahwa presiden itu adalah tokoh politik. Ya, dia punya ide, punya gagasan, punya program kerja yang dia ingin laksanakan. Nah, untuk melaksanakan itu, maka harus mendapatkan dukungan dari pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Gitu. Sehingga tentu wajar sekali kalau Pak Prabowo ya punya preferensi kepada orang tertentu. Nah, dia mengkampanyekan orang tertentu itu. Soal apakah kemudian akan diikuti oleh masyarakat atau tidak, kan kembali kepada masyarakat Jawa Tengah misalnya dalam kasus diskusi kita ini, atau misalnya kasus DKI Jakarta misalnya dalam contoh yang lain gitu. Jadi boleh gitu. Dan saya yakin bahwa misalnya yang terpilih kemarin adalah Mas Ganjar misalnya ya. Beliau juga akan melakukan hal yang sama. Saya yakin nih bahwa Mas Ganjar pun juga ingin programnya terlaksana dengan baik, maka dia akan mendukung dan berkampanye untuk calon yang diajukan atau dipilih oleh PDI Perjuangan. Anies dukung Pramono, Marwarar sebut sama saja bangunkan macan tidur. Swear ya, ini gue baru tahu kalau Jokowi juga disebut macan. Nggak tahu macan mana nih, macan Solo apa? Jadi ada dua macannya ya, yang satu macan Asia, yang satu macan Solo itu ya. Lagian sensitif amat itu macan ya. Masa gara-gara Anies dukung Pramono macannya bangun? Cuma gara-gara Anies dukung Pramono Anung dan Rano Karno macannya bangun. Coba, sensitif amat tuh macan. Saran gue sih macannya lebih baik masuk gorong-gorong aja lagi. Gue udah bangun Om. Aduh. Wala kano. Sudah nyontek, salah lagi kalau ngomong. Ini bikin blunder. Dia ngomong warga muslim kita tuh 97 juta. Saya tuh batin. Ini warga muslim Jawa Tengah apa? Se-Indonesia. Kalau Jawa Tengah malah tidak mungkin lagi. Jumlah penduduk di Jawa Tengah itu tidak ada 97 juta. Kalau orang muslim se-Indonesia tidak mungkin 97 juta. Pasti lebih, yang kita kan mayoritas muslim nih. Dari 284 juta orang. Seperti ini kok pengen jadi gubernur itu kan bingung mikirnya. Kan bikin malu orang-orang yang dukung. Orang-orang sebelahnya seperti Gus Yassin ini. Kayaknya Gus Yassin kalau lihat mimiknya tadi. Yap, sangat aneh ya. Pak Mulyono dan juga orang-orangnya hampir sama semua modelannya. Tidak mempunyai kualitas yang baik. Dan anehnya orang-orang yang seperti ini masih banyak yang mengagumi. Contohnya Pak Jokowi. Kita tahu sendiri bagaimana kualitas beliau yang hanya bermodalkan pencitraan dan juga bagi-bagi bansos sehingga bisa jadi panutan bagi rakyat yang bermental bansos. Nah, pada akhirnya lihat sendiri negara kita sekarang ini seperti apa. Kerusakannya sangat luar biasa. Ekonomi anjlok, pajak semakin kesini semakin tinggi, dan pengangguran semakin bertambah angkanya, lapangan kerja semakin susah. Dan bisa kita katakan bahwa era kehancuran negara ini diawali dari kepemerintahan Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya sajikan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.